Kalau apa ya banyak orang Batak lah kalau Cuma Kristen. nangis sama Nah, RK kemarin. Cuma nangis sama RK kemarin. Dumi. Oh, ini kayaknya pencinta abang nih. Cuma nangis sama RK kemarin. itu aja terus. Gitu-gitu aja terus. Kau nggak malu? Kau nggak malu sama RK? Turunin. Kenapa RK diturunin? Kamu takut ya? Diturunin lah. Orang begitu cara diskusinya. Lagian juga aku nggak mau dia menipu orang lagi. Jual-jual data dari Bible, ujung-ujungnya selangkangan. Kalian mau ditipu itu. Kalian mau ditipu lagi sama dia. Kenapa dia cari komal saya? Karena dia ingin menyampaikan pesan ke orang-orang Katolik. Lihat nih, aku bela kalian lagi loh. Lihat nih, aku wakili agama kita lagi loh. Dia ingin membersihkan namanya. Setelah dia melakukan, ya, gitu. Ya, terus bagaimana itu, Bang? Apa haknya orang Batak ini dalam hal ini perpuluhan diterima oleh mereka sementara tidak ada legalitas dari Tuhan langit dan bumi kepada mereka? Itu yang mau pertanyakan ini, makanya mana tahu ada hotel yang naik, dijawabnya Ya. dulu itu. Naikkan Dinda, naikkan hotelnya. Kalau naik dia, ya palingan yang diserang abang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Arahkan mejanya ke saudara kita ini Pendita. Oh, Kingdom, naik kau Kingdom. Tadi kau minta naik, ku tolak kan? Si apa, Kingdom. Semalam dia dibantai sama pengikutnya si Luga. Yang Roh Kudus adalah habis mereka. Nah ini, bentar. Sabar ya, Pandita. Lagian kau lucu loh, Pandita. Udah kau tengok nggak ada beresnya di apa kau. Kenapa kau masih mengimani itu? Heran aku nengok kau. Biar jadi pintar kita sedikit. Kemana itu? Kok kebohongan publiknya itu, kebohongan umat itu diminta apa? Ternyata digunakan bukan dikasih kepada dia. Kalau aja sampai bikin dia terus dibuat. Ini untuk Allahmu katanya, tapi Coba Kristen lain. mau jawab pertanyaan si Pandita. Kemana tujuan kolekte di dalam gereja? Karena kolekte itu berapa? Kau berapa? 3 kantung atau 2 kantung? Kadang ada yang 7 itu, ada yang 3, ada yang 4. Ya buatlah 3. Nah 3 kantung, ya kan? Kali 50, 100 jemaat, 50 jemaat. Kali 5.000 satu kantung. 3 kantung 15.000. Kali 50 jemaat, sudah berapa? Belum lagi perpuluhan setiap bulan. Setiap bulan kau bayar perpuluhan tidak? Adalah kalau kami kalau perpuluhan itu untuk apa itu? Untuk apa namanya? Orang kita Nasrani. Kalau protes kan nggak ada, itu iuran per bulan kalau protes. Kalau kalian nggak ada perbulanannya. Ada protes, ada itu iuran namanya. Berapa bulanannya kau kasih? Itu kisaran 30 ribu. Yang sedikit kalau kau kasih pantang. Itu kewajiban, nggak per bulan, nggak kewajiban per bulan gitu. Daripada ngemis di jalan, weh. Lucu. Terus apa yang membuat kamu masih percaya sama Yesus sebagai Tuhan? Orang aku kan dilahirkan sebagai Kristen, ya aku Kristen lah. Jadi kamu menemukan kebenaran di dalam Kristen? Ada sedikit. Apa itu? Saya sama Islam pun ada kebenaran, Kristen pun ada kebenaran, tapi Kebenaran apa? banyak kejanggalan itu, banyak kebohongan gitu. Bukan begitu, bukan soal itu saja. Kebenarannya aja. Kalau kesalahannya banyak, kebenaran apa yang kau temukan di dalam Kristen? Kebenarannya gitu karena apanya itu? Ini Karena ajaran Katolik. makanya saya
Ini Ajaran kasih. Siang Koko. Nah, itu ada itu. Cece, Cece. Cece, selamat Halo, pagi, selamat Cece. siang, Koko. Cece, Cece. Ya. Cece. Cece, selamat pagi, Cece. Oh, pagi ini. Siang ini Koko. Cece, selamat pagi. Koko boleh Suara saya kedengaran nggak? pagi. Saya bilang tadi selamat siang. Suara saya kedengaran nggak? Ada dengar. Dabling. Ada dengar. Dabling. Dabling. Oh, Cecenya masih tidur, lagi bikin nasi uduk. Enggak bagus. Oh, Cecenya masih tidur, lagi bikin nasi uduk. Bagus suaranya bagus. Enggak. Halo. Ya, doubling dia. Kenapa begitu ya? Udah aku kandangkan dulu. Doubling. Oh. Cece belum mandi. Koko ya. Koko katanya. Ntar dulu. Ini yang mau naik ini Islam. Ngapain Islam naik sih? Ya Allah. HP satunya jangan dinyalakan dia. Sambil ngerekam dia. Halo Jahira. Halo. Halo Jahira. Ya, agama apa, Bu? Ya, agama apa? Agama apa? Oh, iya, Bu, kepencet. Iya. Nah, si Pandita lagi. Wah, kenapa turun Pandita? Jaringanku error ini. Tak kenapa sering kali kayak gitu. Naik Bukan. Dengarkan dulu. Kemarin kan kita sudah berbincang. Kau memang niat kamu sudah ingin masuk Islam. Kendalanya kan karena masih kau istrimu ada, anak-anakmu bagaimana kan begitu. Jadi kalau kau bertanya soal perpuluhan, kemarin kita sudah bicarakan soal bagaimana ajaran di dalam kekristenan. Itu loh. Saya cuma mau nanya, kebenaran apa? Dalam kekristenan itu kebenaran apa yang kau dapat? Kasih. Kasih, aduh. Apa yang kau bilang kasih? Itu kebenaran kasihnya. Ya, apalagi yang dibilang jika ditampar pipi kanan kasih pipi kiri katanya. Itu Udah kau kasih? Hmm? Udah kau kasih kayak gituan? Itu teknik tipu-tipu itu. Nah, itu yang bikin itulah apanya kasih itulah yang ku suka di situlah. Tapi kalau Prakteknya gimana? kalau prakteknya ada sih, tapi kan gini, Prakteknya kasih mana? katanya tapi kasih sama orang itu gitunya apanya. Kasih, maksudnya kasih itu kasih perpuluhan. Iya, seperti itu halnya. Kasih sama orang. Kasih perpuluhan. Itu maksudnya. Iya kan? Iya, seperti itulah Bang Juma. Karena kebohongan yang dia Yang persembahan dijual. dimampatkan kemana ya untuk mereka semua menumpukan kekayaan. Untuk numpuk. Bahkan yang lebih parah lagi tuh ada yang seperti apa ya bilangnya? Seperti tahta kerajaan. Begitu bapaknya mati dilanjutkan sama anaknya, betul? Betul, banyak itu. Nah, itulah. Nah, jika anaknya nggak ada, gerejanya dijual Bang, ada itu. Wah. Pantasan juga banyak yang ribut, bertengkar ya kan? Satu mimbar direbutkan 2 pendeta lebih malah. Nah, Itu dia. ada itu di kayak di gereja dijual gitu Bang. Mau aku beli Bang kalau ada, serius ini. Di mana itu? Ada deh. Di kampung kami tuh ada itu Bang dulu. Serius, Kampung di kelahiran daerah saya. mana?
di daerah Pangkatan Aikna Barat, Kabupaten Labuan Batu. Oh, Kalimantan. Enggak lah, Sumatera Utara. Oh iya iya iya. Tapi mayoritas Kristen ya semua di situ. Kenapa bisa dijual gereja? Ya, justru karena itulah saya dulunya makanya dibilang dijual ya. Dulunya dia itu GPDI, GPI dulunya dia kan. GPI apa PKI? GPI. Oh GPI. Pendetanya pindah aliran jadi GKI kan. Nah, Mm-mm. Ya udah gerejanya apa ya tapaknya dijual lah sak gerejanya. Sudah ada yang beli bang? Udah dirubah menjadi apa? Menjadi apa namanya? Menjadi rumah. Oh telat berarti kami ya. Kami sementara cari gereja yang dijual lah bang. Iya bang, itu nyata itu bang. Karena dia pindah aliran pendetanya ini kan dulu dari GPI, GPI ke GKI. GPDI kan yang punya apa kan? GPDI, Oh, PDI juga punya gereja. iya GPDI. Dulu dia Bukan mungkin. PPKB mungkin abangku salah kayaknya itu. BP. kalau di apa ini di Sumatera ini banyak gereja bang, banyak gereja di Sumatera ini. Kalau Ada yang dijual. wah, tapi itu udah dibeli kemarin, udah laku, udah dijadikan tapak rumah, dibongkar gerejanya jadikan rumah gitu. Oh Kayaknya mungkin dia sakit hati, pindah Bang. sekte. Iya, pendetanya pindah sekte jadi GKI gitu. Oh mungkin di kelompok itu lebih banyak jemaat kali, omset lebih besar. Mungkin seperti itulah. Iya. Nanti kita bikin sekte baru aja katanya bang. Sekte Iya, BPJS. Abang tahu Tuh ada namanya yang bilang. Gimana namanya dek? kita begu. Begu itu monyet kan? Setan. Oh setan. Kok setan? Lihat ya sama pendeta. Sampai dibilangnya YouTube-nya udah bagus kan teman-teman? Iya syukurlah, alhamdulillah. Naikkan yang lain, Dinda. Kalau ada lagi, kita diskusi. Kalau abang kita ini kayaknya ada dendam tersendiri dengan gereja. Nah itu tuh bilang. Iya bang. Pernah juga kalau dendamnya nggak pala dendam sih. Tapi aku tengok kalau ke gereja aku nggak merasa nyaman gitu loh. Mungkin karena yang di sampingnya di atas paharoknya mungkin. Jadi berasa nggak nyaman gitu. Selalu mau pulang ke rumah akibatnya jadinya. Enggak, Bang. Kalau masalah itu mungkin karena udah terbiasa nggak pala kepikiran ke sana, Bang. Oh. Karena mereka Lalu udah terbiasa dengan hal itu, jadi nggak pala norak kali memang. jadi apa yang membuat nggak nyaman? Karena selalu suaranya itu selalu ke ekonomi gitu. Iya, itu yang nggak bikin nyaman. PDF-nya nggak dibuat sayang. Oh ya, nggak maksudku PDF kan sekarang nggak bisa ya. Biar saya kirim ke Ibu Dina lantai 2. Lebih dulu diproses. Kebanyakan munafik kalau Kristen itu. Jadi begini, Wah, jadi disetarakan gitu, yang miskin sama yang kaya itu disetarakan. Jadi artinya orang yang sudah kaya lah ini ibaratnya dulu membangun gereja, kita disamaratakan gitu. Kayak ada yang kan banyak di gereja itu yang nggak mampu. Misal di kumpulan kita itu ada organisasi itu ada nggak mampu, ini disamaratakan loh. Yang nggak mampu sama yang mampu ya disamaratakan. Ujung-ujungnya tetap 10. jadi beban gitu. Aku juga dulu punya staf dulu bang. Ada staf saya dulu namanya Pak Simon. Itu
hampir akhir bulan itu sibuk kali. Kalau ada kuperintahkan harus selesai, sabar Pak, saya harus selesaikan dulu ini. Ini apa? Ini untuk jemaat saya gitu. Terus apa itu? Kenapa nggak pakai komputer? Kenapa harus tulis tangan? Biar Pak supaya ada buktinya nanti aku bacakan. Karena rata-rata di gereja saya itu orang yang nggak ngerti komputer kata dia gitu. Jadi rata-rata pedagang kecil. Nah, ini hitungannya kayak mana? Iya Pak, ini masih ada kurang ini. Ini yang mau ditagi, ini yang mau didatangi rumahnya, ini yang tunggakannya bulan kemarin. Loh, kok bisa sampai segitunya? Iya Pak, ini juga ada yang apa istilah dibilang tuh? Ini ada yang numpang ibadah juga. Kok ada Iya, istilah seperti kok ada istilah numpang ibadah juga? Bayar juga enggak? Bayar Pak. Berapa kali dia datang sebulan itu? Aduh, pening kali ku tengok. Kenapa bisa sampai segitu? Sampai aku bosan lihat dia setiap bulan pusing, stres. Mana Pak Simon? Lagi di belakang Pak, di pantry ngapain dia? Biasa Pak, hitung-hitung. Apalagi dia hitung, biasa Pak, dia guru matematika kayaknya di rumah ibadah. Iya. Makanya Ada kalau yang gitu. kami itu Bang, bendahara itu sibuk kali sama sekretaris. Nah, Sibuk itu karena kenapa? Mikiri uang gitu. jadi kelihatannya sih cakupan inilah yang membuat agama ini bertahan. Kelihatannya sih gitu. Uang. Kelihatannya. Iya, Bas, betul. Kalau itulah yang buat ini bertahan. Iya, bertahan. Maka mereka membuat ya segala macam lah. Kenapa? Contoh ya, di Belanda sana contoh. Ada kawan saya di sana. Saking tidak adanya jemaat itu, jadi gereja itu dibuat seperti bar. Supaya banyak orang yang masuk ke dalam bar itu, terserah mau ngapain aja di dalam. Yang penting setiap bulan mereka harus nyetor. Jadi seperti M Club. Musiknya juga sudah mulai aneh di dalam. Kenapa bisa kayak gitu ya? Inilah untuk menarik simpatik anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda untuk ke situ. Jadi mereka yang melakukan dosa di luar sana supaya ada tempat mereka untuk merasakan tempat ini cocok untuk menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan di luar. Maka begitu mereka punya penghasilan, ya gecep lagi, gecep. Itu teman saya langsung nelpon, bahkan dia langsung waktu itu sempat dia video call. Ini loh Bang, tengoklah lampunya dari luar ini. Mana ada tempat ibadah redup lampunya kayak diskotik, ya juga ya. Terus diperlihatkan waktu itu lambang salib besar di luar. Nah tapi mudah-mudahan gerejanya sudah tutup, mudah-mudahan sudah dijual. Kita berharap daripada berubah, kalau berubah jadi MK sih nggak apa-apa, daripada masih ada lambang agama di situ, tapi ditempati sesuatu yang tidak sesuai. Nah, saya sempat berpikir ini agama bertahan kemungkinan besar karena faktor itu. Iya, kalau itu positif lah Bang. Gara-gara itulah. Ya. Pandita-pandita itu kan gaji bulanan itu. Dari sana. Ya, dari siapa lah? Dari umatnya itu semua. Walama. Besar gajinya berarti ya Bang ya? Hah? Besar berarti gajinya? Lumayan Bang, lumayan. Kalau taraf pandita itu 8 juta sampai 12 juta lah. Tapi kalau aku belum ada gajiku karena belum ada umatku, begu. Iya. Ayo coba siapa tahu ada yang mau jadi pendeta. Lumayan 8 sampai 12. Nipu-nipu doang. Iya, paling apa itu untuk yang gereja-gereja besar itu, Pak? Gereja-gereja besar itu paling sedikit 8 juta lah. Kalau udah dapat gelar pendeta ya. Oh, iya. Makanya kalian setelah artis-artis Kristen masuk Islam. Makanya untuk menggaji pendeta ini, makanya umat itu harus store gitu setiap bulan. Pusing juga. Kalau
sudah tiba akhir bulan belum ada pemasukan dari jemaat, ya kan ya? Iya, iya, seperti itu. Makanya kalau sama sekretaris repot lah mikirin uang. Dan kalau Iya. nggak ada gaji pendeta ya seperti itulah misalnya. Oh, kodong. Sudah gitu yang diajarkan cuman kasih, itu aja terus kasih. Ya, kasih sama orang itu gitu maksudnya. Kasih sama orang itu. Iya. Jadi kalau misalnya dia 100 orang, kayak aku ini kan ya, taruhlah misalnya penghasilan saya 100 sampai 150 juta per bulan. Kali 10%, 10 aja umatnya Bang, kayak Abang Juma. wow. 10 aja umatnya kalau Bang Juma udah berdiri di gereja. Tanah. Maaf nih, maaf bukan bocorin penghasilan. Kok misalnya taruhlah rata-rata 100 juta. Berarti 10 juta dari satu orang doang. Ya kalau jemaatnya 100. Wih. 1 M. 1 M. Oh, mama. Ya kalau itu nggak dilakukan gini Bang Juma. Kalau itu nggak dilakukan Bang Juma, itu kebohongan loh. Mama ya. Nah, ibaratnya kayak aku lah. Nah, kalau itu aku bergaji 100 juta ibarat Bang Juma ya. Iya. Kalau itu nggak aku kasih, berarti aku itu udah berbohong kepada Allah saya. Alamak. Ya wajib setor lah. Iya. Karena itu kan jadi beban juga itu kalau ibaratnya saya berpenghasilan 100 juta tapi cuma saya kasih persembahan sama persembahan baru uang bulanan, tapi saya nggak memberikan 10 juta, itu udah jelas kebohongan. Jadi nggak ada artinya kekristenan itu, nggak ada lagi karena kita udah berbohong. Di situ aja kita udah berbohong gitu. Iya. Jadi mau tidak mau harus setor 10 juta. Ya, kalau menjadi Kristen yang baik, ya itu harus setor jadi 10 juta. Nah, padahal yang 10 juta ini kemana ditaruh? Nah, ini selalu permasalahkan yang 10 juta ini selalu diributkan nih. Nah, coba Abang Juma kalikan itu 100 orang kali 10 juta. Wow. 1 M. Kemana dibikin dia ini? Dikasih dia kepada Tuhan? Nggak mungkin. Nggak ada ceritanya itu. Iya. Dan itu hampir berlaku di semua gereja kan ya? Iya. Dan itu wah. Mungkin itulah, mungkin kita nggak nuduh tapi mungkin itulah yang menyebabkan makanya kayak saya ini bertahan. Bang Juma. Siap. Makanya kayak saya ini, Kristen itu mahal loh Kristen itu. Pagi Bang Juma. Pagi Bang. Oh Bang Kiko, Pagi sahabatku Juma, sehat selalu ya. Sama itu. Sehat Abang, sehat. Sahabat Ini kan tuh. Jadi sahabat lo. Enggak. ini lepas dari mana nih Bang Juma? Kok ada Kristen begini ya? Ya begitu. Kok kau bilang Kristen begitu? Aku gini, itu yang kupertanyakan itu pas nggak? Kaulah dulu yang menjawab dulu. Perpuluhan itu kemana ditaruhnya? Cobalah dulu. Kau berapa kali Abang berbayar perpuluhan? Saya belum pernah, tapi itu udah jadi beban sama saya. Karena saya tidak pernah memberi, itu berarti saya udah berbohong kepada Allah saya. Kau nggak ngasih, Abang nggak ngasih bicaramu. Malu-maluin dirimu sendiri kau. Kok malu-maluin Juma ya sama itu Nora. Kita biar pintar sikit lah, biar pintar sikit kita. Kau pintar dari mana? Nah, begini loh, jangan ditebarkan kebohongan itu. Kau Kristen apa cemana ini? Kau pendeta apa cemana? Kenapa harus bicara pendeta? Nah, jadi Ya, kemana Abang, ini difungsikan? Di mana coba izin saya jelas GBI saya GBI. Ah. GBI di Jakarta Selatan. Coba. Kaulah dulu yang. Indah 2. Kalau aku protes. Sebentar, saya ikutin dulu narasimu, Bang. Nah, Abang benar Kristen. benar. Protes saya. Di mana Abang jemaat? Sudah nggak ngasih Protes, perpuluhan benar, kau burukin. protes. Dengar dulu. Nanti saya Protes saya. kasih.
Iya, abang nggak ngasih perpuluhan tapi begitu koar-koar di media. Jadi begini loh, gini Iya, jawab dulu baru kita bicara saya apa kan selanjutnya. gini, saya nggak jelas nggak ngasih. Oke, Saya abang jelas jemaat nggak di mana? ngasih. Kenapa? Saya itu merasa Gimana, rugi Bang Juma? gitu. Gimana Bang Juma udah nggak ngasih Kemana dia? digunakan Begitu. itu? Nggak, abang jemaat Tapi di mana? di balik itu dengar dulu, di balik itu, saya udah berbohong kepada Allah saya karena tidak memberi. Nah, Emang kau pembohong? saya Iya, memang benar. akui Kau bukan pembohong. Kristen yang baik saya. Bukan Kristen yang baik aku. Iya. Bukan. Kristen KTP Abang aku. jemaat di mana? Kalau saya kan kasih tahu, Protes, Jakarta aku Selatan, protes, Sangrila Indah 2. protes, bukan pantai aku, bukan aliran Nasrani, tapi aku protes. Kiko, kayak HKBP, GKPI, GKPA gitu loh Kiko. Sinode kan beda Iya, dengan Tonora. Izin nih Tonora sama Bang Juma. Ini saya mau tanya, dia kok brutal banget mulutnya itu loh. dia bilang Udah bukan ngasih banget. tapi Jangan dia brutal banget kau bilang aku gini loh. Aku pun udah pernah gereja. Begini loh, aku udah pernah ke gereja ke Betel ya. Di sana di apa namanya di waktu aku merantau masih lajang. Nggak pas juga itu. Iya, Pernah Abang kesana. jemaat di mana? Pendetanya siapa? Udah aku bilang aku protes, loh. Jangan sebut-sebut nama lah. Kalau Bang Juma narasi ini yang benar aku bilang nggak Bang tadi Juma? orang ada Sebentar menjual dulu, gereja, Bang. itu kenyataan fakta itu. Jangan kau bilang itu bohong. Lah udah tinggal Itu pindah fakta. ke Bang Juma biar disyaratkan kau. Jangan Hah? kau buru-buru kau tinggal pindah. Pindah aja nggak apa-apa. Bang Juma juga nggak apa-apa. Mungkin Bang Juma juga nggak terima caramu ini. Sekalipun dia Islam Muslim sama Kristen apa sama Bang Jadi Itonora. begini, saya yang kutunggu itu kau pintarkan sedikit lah dulu. Kemana persepuluhan itu ditaruhkan? Jika kau jujur nggak? Kau Kristen yang jujur nggak? Kau terus memberi persepuluhan nggak? Jujur nggak, Apalah Bang? bicara ini kayak. Mana ada sih manusia yang jujur? Kalau mau jujur, siapa? Justru karena Bang itu Juma, kau Itonora. berbohong berarti. Kiko dijawab aja pertanyaan dia. Oh. Apa pertanyaannya? Kalau Iya, kau kau sudah tadi nggak Tuhan memberi tidak. perpuluhan, berapa dapatmu kau, berapa penghasilanmu kau kasih nggak persepuluhnya kepada gerejamu? Tahu nggak sejarah itu dari mana? Apa ditanya? Itu dulu jawab. Berarti kau itu sudah berbohong, bukan Kristen yang baik lagi kau. Kalau jadi Kristen Apa yang yang baik itu dibohong? harus dilakukan. Apa yang dibohongin coba? Apa yang saya bohongin? Nah, kau kasih perpuluhan nggak? Perpuluhan dari pendapatanmu per bulan kau beri nggak ke gereja? Kalau ada saya kasih, kalau nggak ada nggak harus kan? Jujur, nggak mungkin hidup kau nggak. Pasti ada pendapatanmu per bulan. Nggak ada saya kasih kenapa? Nah, sesuai nggak kau kasih perpuluhan itu? Sesuai nggak dengan Sesuai perpuluhan? itu ucapan syukur saya. Kenapa kau yang repot? Nah, sudah. Kalau itu Kristen yang baik kau. Dengar dulu. Akui. Kau udah nggak Kristen yang ngasih baik. kau dengar dulu gantian. Ah, Bicara benar. nanti seluruhnya nggak apa-apa. Nah, Saya rasa Itonora juga sama Bang Juma nggak suka. Tinggal kau pindah syahadat nggak apa-apa. Jangan kau buru-burukin rumahmu. Dia Nah, tidak Gimana kalau kita dulu pindah syahadat? Di mana mau? bukan itu yang kuminta dari kau, bukan itu yang kuminta darimu. Penjelasannya kalau Saya sampaikan. begitunya samanya kita Jadilah berarti kau orang Kristen. yang baik. Dengar dulu bicaramu aja belepotan. Kalau kau mau pindah silakan. Saya doakan kamu. Jangan buru-burukin. Saya bukan buruk-burukin loh. Apa saya Lah itu buruk-burukan? ngapain? Bukan buruk-burukan kau namanya paham emang pendek- emang ada Dengar kan? dulu. Emang ada kan di situ buruk-burukan katanya kau bilang. Abang pendeta nggak? Bukan, pendeta bego aku, pendeta Kau bego. bukan pendeta, kau buat namamu pendeta. Itu aja kau ampun. Pandita. Apa di situ? Apa bacanya? Coba kau eja dulu yang bagus. Pandiatanya di situ, pandiata. Jangan kau Pandi. ajar-ajarin saya bahasa Batak. Aku lebih Batak daripadamu. Jangan Iya, kau iya. jadi Parah ini, Bang Batak. Juma. Jadi
tinggal kau Itu yang- pindah disadarkan sama Bang Juma, selesai. Tengok, bukan sepertimu yang ku minta naik ini, tapi kau yang datang udahlah. Lah kenapa Nggak kau apa-apa lah, larang-larang? kalian Kalau datang. saya dilempar sama Itonora, silakan dilempar, nggak apa-apa. Dia bertanya gini, Kiko tadi dia bertanya, saya pengen sekali ada Kristen yang menjawab pertanyaan saya. Dia bilang, ini persepuluhan ini uangnya kemana dibuat pendeta? Itu yang dia pengen tahu. Karena satu orang saja buat gajinya 10 juta, 10% saja sudah 1 juta, kali 100 sudah 10 juta. Itu yang pendapatan baru cuman 10 juta ya. Ada mungkin yang 20 juta per bulan. Nah, itu uangnya kemana? Itu yang dia pengen tahu gitu loh. Bukan dia jelek kan? Ya sebenarnya gini Itonara. Ada kita berpendapat harus punya pemahaman tentang itu. Contoh, dari mana sih sejarahnya itu terjadi? Itu kan ketika Abraham mendapatkan barang-barang rampasan di Caranya, Kiko, persepuluhan yang didapat pendeta tiap bulan ini kemana larinya? Operasional gereja. dia kok nggak tahu ya kemana. Emang gedung itu gratis, listrik gratis, AC gratis, bangku gratis. Oke ya. Itu jawaban kau ya. Sekarang saya tanya. Kalian gereja ini sekali seminggu apa sekali 2 hari? Apanya? Gereja. Apa aja toh? Gereja. Bergereja. Ya. Kan ada ibadah tengah minggu, yang ibadah hari Minggu, ibadah. Oke, Kiko dengarkan. Ibadah tengah minggu itu tidak semua datang. Kecuali Oke. ibadah umum. Nah, ibadah Ya. umum sekali seminggu. Palingan Kayak. mungkin itu bapak-bapak, kaum ibu, Ya. muda-mudi. Nah, itu pun yang datang cuma berapa orang. Betul tidak? Nah, kalau untuk operasional gedung gereja, pertanyaan saya, apakah tiap minggu harus ada yang rusak namanya bangku? Kan ada buat perbaikan, cat renovasi segala macam. Betul, Nggak yang ada. namanya renovasi, Sebentar. Kiko. Renovasi tidak dilakukan sekali sebulan, Kiko. Namanya bangunan, itu menunggu lapuknya Sebentar. aja. Kalau sering, sabar dulu, Kiko. Makanya saya bilang, kau berdalih pun juga, kau ngomong sama kami yang juga mantan Kristen. Kecuali kau ngomong Iya, sama iya. Bang Zuma belum pernah yang namanya ke gereja. Namanya renovasi, itu terkadang sekali setengah tahun, itu bagian ngecat. Ya, Mana kalau- pernah Bang Zuma ke gereja? sabar dulu, jangan gitu Kiko. Gitu Kiko. Itu ngecat Lanjut. gedung. Itu pun melihat apakah gedung itu sudah pantas dicat atau tidak. Terkadang cuma sekali setahun. Kalau renovasi bangku itu tidak mungkin sekali sebulan. Masih juga sekali setengah tahun. Kalau dana Baik. kadang sekali, kadang dua sekali 8 bulan, kadang 9 bulan. Nah, pertanyaannya si Pandita ini, kemana semua? Bedakan uang durung-durung ya. Kalau uang durung-durung kolekte itu 3 kantong, Kiko. 3 kantong. Ya, jangan kau terkadang untuk pembangunan gereja, renovasi atau apapun, itu beda lagi kolektenya, Kiko. Beda. Dimasukkan ke Betul. persepuluhan. Jangan berbohong. Apa yang dibohong? Persepuluhan itu tidak pernah. Iya, persepuluhan itu tidak pernah untuk operasi gereja. Berbohong. Sedikit. Wah, serius itu? Memang tidak, Bang. Begini, Bang Juma, Bang. jangan Pandita, overkomorin Bang Juma. Sebentar, Jangan Kiko. overkomorin Bang. Gak ada pendeta mengantongi uang perpuluhan itu Nora. Jadi Dah, kau diam dulu. tahu, makanya pendeta itu banyak yang kaya. Apa uangnya ditumpuk sama dia? Pandita, sebentar Bang Pandita. Hmm. Kolekte itu 2-3 kantong. Kita buat 3 kantong, benar ya? 3 kantong. Benar, Tiga paling kantong. sedikit itu bang. Nah, Paling sedikit. kalau ada pembangunan yang mau direnovasi atau kursi yang mau diganti, pasti pendetanya ngomong apa? Penambahan. Lagi untuk pembangunan, betul? Betul. Nah, Wah. jadi persepuluhan itu tidak ada digabung. Jangan berbohong kau, Kiko. Wah, Iya. coba aku hitung dulu. Jangan dihitung, Bang. Jangan. Kalau untuk renovasi gereja itu beda lagi kolektenya, itu terakhir.
nanti baru diumumkan kita akan melakukan kolekte lagi untuk renovasi gereja atau ganti bangku. Itu dia bilang. Jadi kalau Nah, persepuluhan itu beda. kalau ditanya itu Kak Nora, nah, itu kadang kayak gini di alas jawabnya orang itu, kalau parmahan katanya ya, kalau ada itu kalau parmahan itu harus minum susu katanya. Nah, seperti itulah. Katanya. Makanya itu berat bagi pendeta. Kenapa? Dia dilema. Satu sisi kalau melayani Tuhan harus meninggalkan segalanya. Kan seperti itu. Meninggalkan segalanya, fokus ke gereja. Fokus melayani Tuhan. Terus makan anak dengan istrinya dari mana? Makanya nggak bisa dipungkiri. Kalau pendeta itu seperti dibilang Bang Zuma, satu mimbar ribut. 4 pendeta untuk merebutkan jemaat. Karena memang dari mana pendapatannya? Kan gak diperbolehkan kerja karena dia fokus melayani Tuhan. Kecuali makanya banyak pendeta itu punya usaha dagang,